Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Larasati dengan NIM 19350021, asal Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dengan ini sebagai pemenuhan tugas pengganti UTS dalam mata kuliah Stratifikasi Sosial dan Mobilitas. Langsung saja, pembahasan materi yang akan saya bahas itu mengenai kelas dan asal-usul pelapisan sosial. Kata stratification berasal dari kata stratum, jamaknya strata yang berarti lapisan. Menurut P.T. Rim Andi Sorokin, pelapisan sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Nah, hal tersebut dapat kita ketahui adanya kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas yang lebih rendah dalam sebuah masyarakat. Sedangkan menurut P.J. Bauman, pelapisan sosial adalah golongan manusia yang ditandai dengan suatu cara hidup dalam kesadaran akan beberapa hak istimewa tertentu. Oleh karenanya itu, mereka menuntut gengsi dalam kemasyarakatan. Pelapisan sosial merupakan pembeda tinggi dan rendahnya kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompoknya. Jika kita bandingkan dengan posisi seseorang maupun kelompok lainnya, tinggi dan rendahnya lapisan sosial itu disebabkan oleh bermacam-macam perbedaan, seperti kekayaan di bidang ekonomi, nilai-nilai sosial, serta kekuasaan dan wewenang. Kemudian gejala yang bersifat universal. Pelapisan sosial ada kapanpun dan dalam masyarakat manapun. Menurut Selo Somarjan dan Suleman Somardi mengatakan bahwa selama dalam masyarakat ada sesuatu yang dihargai, maka dengan pelapisan sosial pun dapat terjadi dengan sendirinya. Sesuatu yang dihargai dalam sebuah masyarakat itu dapat berupa harta kekayaan, ilmu pengetahuan, ataupun kekuasaan. Nah, selanjutnya dasar-dasar pembentukan pelapisan sosial. Yang pertama itu ukuran kekayaan. Nah, ukuran kekayaan ini seperti materi atau kebendaan, dapat dijadikan ukuran penempatan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial yang ada. Nah, barang siapa memiliki kekayaan yang paling banyak, mana ia akan termasuk lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial. Demikian pula sebaliknya. Barang siapa yang tidak mempunyai kekayaan akan digolongkan ke dalam lapisan yang lebih rendah. Kemudian yang kedua, ukuran kekuasaan dan wewenang. Seseorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang paling besar akan menempati lapisan, tentunya yang lapisan yang teratas dalam sistem pelapisan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga itu ukuran kehormatan. Nah, ukuran kehormatan itu dapat terlepas dari ukuran kekayaan atau kekuasaan. Ukuran kehormatan ini sangat terasa pada masyarakat tradisional karena masyarakat sangat menghormati orang-orang yang banyak jasanya kepada masyarakat, para orang tua ataupun orang-orang yang berperilaku dan berbudi luhur. Dan yang terakhir itu ukuran ilmu pengetahuan. Nah, ukuran ilmu pengetahuan sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan. Kemudian akan kita bahas lagi itu mengenai sifat pelapisan sosial. Menurut Surjo Sukanto, dilihat dari sifatnya, pelapisan sosial dibedakan menjadi yang pertama, stratifikasi sosial tertutup, di mana stratifikasi ini anggota dari setiap strata sulit mengadakan mobilitas vertikal, walaupun ada mobilitas tetapi sangat terbatas pada mobilitas horizontal saja. Contohnya rasialis atau kulit hitam yang disebut negro yang dianggap di posisi rendah tidak bisa pindah kedudukan di posisi kulit putih. Kemudian yang kedua itu stratifikasi sosial terbuka, di mana stratifikasi ini bersifat dinamis karena mobilitasnya sangat besar. Setiap anggota strata dapat bebas melakukan mobilitas sosial, baik vertikal maupun horizontal. Contohnya, seseorang yang miskin bisa menjadi kaya jika ia ingin berusaha. Nah, yang ketiga itu stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi ini merupakan kombinasi antara stratifikasi tertutup dan terbuka, di mana contohnya seseorang yang memiliki kata Brahmana mempunyai kedudukan terhormat di Bali. Namun apabila ia pindah ke Jakarta menjadi buruh, contohnya, ia memperoleh kedudukan rendah. Maka ia harus menyesuaikan dirinya dengan aturan kelompok masyarakat di Jakarta. Pelapisan masyarakat mempengaruhi munculnya life chaser dan lifestyle tertentu dalam masyarakat. Kemudian mengenai kelas sosial dan asal-usulnya.
kelas sosial merupakan suatu realitas sosial yang penting, bukan hanya sekedar suatu konsep teoritis saja, tetapi juga mengelompokkan mereka atas yang pertama, kekayaan atau penghasilan, bahwa kekayaan dan penghasilan merupakan determinan kelas sosial yang penting disebabkan oleh perannya dalam memberikan gambaran tentang latar belakang keluarga dan cara hidup seseorang. Yang kedua itu pekerjaan, di mana pekerjaan merupakan salah satu indikator terbaik untuk mengetahui cara hidup seseorang, sehingga secara tidak langsung pekerjaan merupakan indikator terbaik untuk mengetahui kelas sosial seseorang. Dan yang ketiga itu pendidikan, di mana kelas sosial dan pendidikan ini saling mempengaruhi sekurang-kurangnya dalam dua hal, yaitu yang pertama pendidikan yang tinggi memerlukan uang dan motivasi. Kemudian yang kedua, jenis dan tinggi rendahnya pendidikan tentunya mempengaruhi jenjang dalam kelas sosial seseorang. Nah, kemudian pengertian kelas sosial menurut para ahli sosiologi itu, yang pertama itu ada menurut Pitrim Andi Sorokin, yang dimaksud dengan kelas sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat, di mana perwujudannya adalah lapisan-lapisan atau kelas-kelas tinggi, sedang, ataupun kelas yang lebih rendah. Kemudian menurut Peter Beger mendefinisikan kelas sosial sebagai a type of stratification in which one general position in society is basically determined by economic criteria, seperti yang dirumuskan Max and Weber, bahwa konsep kelas dikaitkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat berdasarkan kriteria ekonominya. Maksudnya di sini adalah bahwasanya pembedaan kedudukan seseorang dalam masyarakat berdasarkan kriteria ekonomi, yang mana apabila semakin tinggi perekonomian seseorang maka semakin tinggi pula kedudukannya. Dan bagi mereka perekonomiannya bagus atau berkecukupan termasuk kategori kelas tinggi atau high class. Begitu juga sebaliknya, bagi mereka yang perekonomiannya cukup bahkan kurang, mereka termasuk kategori kelas menengah atau middle class, dan kelas bawah termasuk lower class. Kemudian menurut Jeffries mendefinisikan kelas sosial merupakan social and economic groups constituted by a confluence of economic, occupational, and educational bonds. Maksudnya adalah bahwa konsep kelas melibatkan perpaduan antara ikatan-ikatan yang diantaranya adalah ekonomi, pekerjaan, dan pendidikan, yang mana ketiga dimensi tersebut saling berkaitan. Menurut Jeffries mengemukakan bahwa ekonomi bukanlah satu-satunya dasar yang dijadikan pedoman untuk mengklasifikasikan adanya kelas sosial. Akan tetapi, ketiga dimensi di atas mempunyai keterikatan yang erat, seperti contoh, orang yang mempunyai ekonomi yang bagus atau kaya belum tentu mempunyai pendidikan yang bagus. Menurut Jeffries, pendidikan dan pekerjaan juga merupakan aspek penting dari kelas sosial, karena pendidikan sering menjadi persyaratan untuk seseorang mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak. Kemudian yang kita bahas lagi itu proses terbentuknya stratifikasi sosial terjadi melalui dua cara. Yang pertama itu terjadi secara alamiah atau selaras dengan pertumbuhan masyarakat. Kemudian yang kedua terjadi secara disengaja atau direncanakan manusia. Nah, ukuran atau kriteria yang menonjol atau dominan sebagai dasar pembentukan pelapisan sosial adalah yang pertama, ukuran kekuasaan dan wewenang, di mana ukuran kekuasaan dan wewenang adalah kepemilikan, kekuatan atau power seseorang dalam mengatur dan menguasai sumber produksi atau pemerintahan. Nah, seseorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang paling besar akan menempati lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Ukuran kekuasaan sering tidak lepas dari ukuran kekayaan, sebab orang yang kaya dalam masyarakat biasanya dapat menguasai orang-orang lain yang tidak kaya, atau sebaliknya kekuasaan dan wewenang dapat mendatangkan kekayaan. Kemudian yang kedua itu ukuran kehormatan. Nah, ukuran kehormatan dapat diukur dari gelar kebangsawanan atau dapat pula diukur dari sisi kekayaan material. Orang-orang yang disegani atau dihormati akan menempati lapisan atas dari sistem pelapisan sosial masyarakatnya. Ukuran kehormatan ini sangat terasa pada masyarakat tradisional. Biasanya mereka sangat menghormati orang-orang yang banyak jasanya kepada masyarakat, para orang tua ataupun orang-orang berperilaku dan berbudi luhur. Nah, yang terakhir itu ukuran ilmu pengetahuan, di mana ukuran ilmu pengetahuan sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan.
Nah, penguasaan ilmu pengetahuan ini biasanya terdapat dalam gelar-gelar akademik atau kesarjanaan atau profesi yang disandang oleh seseorang, misalnya dokter, insinyur, dokter andes, dokter, ataupun gelar profesional seperti profesor. Namun sering timbul akibat-akibat negatif dari kondisi ini. Jika gelar-gelar yang disandang tersebut lebih dinilai tinggi daripada ilmu yang dikuasainya, sehingga banyak orang yang berusaha dengan cara-cara yang tidak benar memperoleh gelar 3 kesarjanaan, misalnya dengan membeli skripsi, menyuap ijazah palsu, dan seterusnya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya mengenai kelas dan asal-usul pelapisan sosial sebagai pemenuhan pengganti tugas UTS dalam mata kuliah stratifikasi sosial dan mobilitas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.